Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Subhan Ansori dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 1905216488899 akan mempresentasikan tentang hasil makalah yang sudah saya buat tentang penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk pada materi penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, perlu kita ketahui bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses mengidentifikasikan tingkat pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dengan cara terstruktur. Nah, untuk seorang pendidik mendapatkan tujuan pembelajaran perlu melakukan suatu penilaian, yaitu penilaian yang akan dilakukan seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah antara lain penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian ranah kognitif. Pengertian dari penilaian ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau knowledge, adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya. Kemudian pemahaman. Yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Kemudian yang nomor 3, penerapan. Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Kemudian yang selanjutnya analisis, yaitu kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi. Contoh dalam proses pembelajaran yaitu adalah peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seseorang siswa di rumah, sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari ajaran. Kemudian yang nomor 3, sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis,
sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Kemudian penilaian. Penilaian adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Ciri-ciri penilaian ranah kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Aspek kognitif terdiri atas 6 tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkat tersebut yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis, tingkat evaluasi. Untuk tingkat pengetahuan, pada tahap ini menuntut siswa untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Misalnya fakta, rumus, terminologi, strategi problem solving, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat pemahaman. Pada tahap ini, kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Pada tahap ini, peserta didik diharapkan menerjemahkan atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang selanjutnya tingkat penerapan. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, tingkat analisis. Analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Dalam tingkat ini, peserta didik diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari. Kemudian yang selanjutnya, tingkat sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Yang nomor 6, tingkat evaluasi. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Contoh pengukuran penilaian ranah kognitif. Apabila melihat kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan, pada umumnya baru menerapkan beberapa aspek kognitif tingkat rendah, seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapan. Sedangkan tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi jarang sekali diterapkan. Apabila semua tingkat kognitif diterapkan secara merata dan terus-menerus, maka hasil pendidikan akan lebih baik. Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. Bentuk tes kognitif diantaranya tes atau pertanyaan lisan di kelas, kemudian pilihan ganda, kemudian uraian objektif,
Ya, selanjutnya uraian non-objektif atau uraian bebas. Kemudian jawaban atau isian singkat. Yang selanjutnya menjodohkan. Kemudian portofolio dan performance. Cakupan yang diukur dalam ranah kognitif diantaranya ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Ingatan yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat, ditandai dengan kemampuan menyebutkan simbol, istilah, definisi, fakta, aturan, urutan, metode, dan lain sebagainya. Kemudian pemahaman, yaitu kemampuan seorang untuk memahami tentang sesuatu hal, ditandai dengan kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, menginterpretasikan. Kemudian yang ketiga, penerapan, yaitu kemampuan berpikir untuk menjaring dan menerapkan dengan tepat tentang teori, prinsip, simbol pada situasi baru atau nyata, ditandai dengan kemampuan menghubungkan, memilih, mengorganisasikan, memindahkan, menyusun, menggunakan, menerapkan, mengklasifikasikan, mengubah struktur, dan lain sebagainya. Kemudian analisis, kemampuan berpikir secara logis dalam meninjau suatu fakta atau objek menjadi lebih rinci, ditandai dengan kemampuan membandingkan, menganalisis, menemukan, dan lain sebagainya. Kemudian sintesis, kemampuan berpikir untuk memadukan konsep-konsep secara logis sehingga menjadi suatu pola yang baru, ditandai dengan kemampuan mensintesiskan, menyimpulkan, menghasilkan, mengembangkan, menghubungkan, mengkhususkan, dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi, yaitu kemampuan berpikir untuk dapat memberikan pertimbangan terhadap suatu situasi, sistem nilai, metode, persoalan, dan pemecahannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu sebagai patokan, ditandai dengan kemampuan menilai, menafsirkan, mempertimbangkan, dan menentukan. Contohnya, siswa dibina kompetensinya menyangkut kemampuan melukis jaring-jaring kubus. Namun, untuk dapat melukis jaring-jaring kubus, setidaknya diperlukan pengetahuan kognitif tentang bentuk-bentuk jaring kubus dan cara-cara melukis garis-garis tegak lurus. Setelah kita membahas mengenai penilaian ranah kognitif, kemudian penilaian yang selanjutnya dalam evaluasi pembelajaran yaitu penilaian ranah afektif. Untuk pengertian dari penilaian ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan. Ranah efektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu receiving, kemudian responding, valuing, organization, karakter, receiving, atau attending, yaitu menerima atau memperhatikan adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah
kesadaran dan keinginan untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau attending juga sering diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar afektif jenjang receiving, misalnya peserta didik bahwa disiplin wajib ditegakkan. Sifat malas dan tidak disiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Kemudian selanjutnya dalam sikap dan nilai responding atau menanggapi mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Salah satu caranya. Jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang receiving. Contoh hasil belajar ranah affective responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajarinya lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi. Kemudian yang selanjutnya valuing atau menilai. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Contoh hasil belajar afektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, organization. Mengatur atau mengorganisasikan. Artinya, mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal, yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi. Contoh nilai afektif jenjang organization adalah peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional yang telah direncanakan oleh Bapak Presiden Soeharto pada peringatan Hari Kemerdekaan Nasional tahun 1995. Kemudian yang selanjutnya, characterization atau bisa disebut karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki oleh seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah memperhatikan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Ciri-ciri penilaian ranah afektif. Pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk diklarifikasikan sebagai ranah afektif. Pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari yang lain, misalnya cinta lebih kuat dari senang atau suka. Misalnya senang pada pelajaran dimaknai positif, sedang kecemasan dimaknai negatif. Bila intensitas dan arah perasaan ditinjau bersama-sama, maka karakteristik afektif berada dalam suatu skala yang kontinum. Ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya, yaitu sikap, minat,
konsep diri, nilai, dan moral. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, keteguhan, dan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya minat. Menurut Getzel 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Secara umum, minat termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Penilaian minat dapat digunakan untuk 1. Mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk pengarahan dalam pembelajaran. 2. Mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya. 3. Pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik. Yang keempat, menggambarkan keadaan langsung di lapangan atau kelas. Kemudian tipe karakteristik afektif yang selanjutnya adalah konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Konsep diri ini penting untuk menentukan jenjang karir peserta didik, yaitu dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dapat dipilih alternatif karir yang tepat bagi peserta didik. Selain itu, informasi konsep diri penting bagi sekolah untuk memberikan motivasi belajar peserta didik dengan tepat. Penilaian konsep diri dapat dilakukan dengan penilaian diri. Kelebihan dari penilaian diri adalah sebagai berikut. 1. Pendidik mampu mengenal kelebihan dan kekurangan peserta didik. 2. Peserta didik mampu merefleksikan kompetensi yang sudah dicapai. Yang ketiga, pernyataan yang dibuat sesuai dengan keinginan penanya. Yang keempat, memberikan motivasi diri dalam hal penilaian kegiatan peserta didik. Yang kelima, peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Target nilai cenderung menjadi ide. Target nilai dapat juga berupa suatu seperti sikap dan perilaku. Definisi lain tentang nilai adalah suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. Kemudian yang selanjutnya moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain baik fisik maupun psikis. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak. Setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku
atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif, maka wujud nyata dari hasil psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif afektif itu adalah peserta didik mencari dan membaca buku-buku, majalah-majalah atau brosur, surat kabar, dan lain-lain yang membahas tentang kedisiplinan. Peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah. Peserta didik menganjurkan kepada teman-teman sekolah agar berlaku disiplin baik di sekolah maupun di rumah. Peserta didik dapat memberikan contoh-contoh kedisiplinan di sekolah seperti datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai, tertib dalam mengenakan seragam sekolah, tertib dan tenang dalam mengikuti pelajaran, disiplin dalam mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah, dan lain-lain. Peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah, seperti disiplin dalam belajar, disiplin dalam menjalankan ibadah sholat, disiplin rumah yang lainnya. Peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian tidak kebut-kebutan, dan juga menolong sesama. Ciri-ciri penilaian ranah psikomotor. Ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Kaitan antara kegiatan pembelajaran dengan domain tingkatan aspek psikomotorik. Ada tingkatan gerakan refleks. Gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak respon terhadap stimulus tanpa sadar. Misalnya melompat, menunduk, berjalan, menggerakkan leher dan kepala, menggenggam. Contoh kegiatan belajar, gerakan refleks adalah mengupas mangga dengan pisau, memotong dahan bunga, menampilkan ekspresi yang berbeda, menirukan gerakan polisi lalu lintas atau juru parkir, meniru gerakan daun berbagai tumbuhan yang diterpa angin. Kemudian yang selanjutnya, tingkat gerakan dasar. Gerakan ini muncul tanpa latihan, tapi dapat diperhalus melalui praktek gerakan berpola dan dapat ditebak. Contoh kegiatan belajar, contoh gerakan berpindah, merangkak maju, perlahan. Gerakan manipulasi menyusun blok, menggunting, menggambar dengan krayon, memegang. Keterampilan gerak tangan dan jari-jari memainkan bola. Gerakan persepsi. Gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. Contoh kegiatan belajar, menangkap bola, menggiring bola, melompat dari satu petak ke petak lain, memilih satu objek kecil dari kelompok objek yang ukurannya bervariasi, menulis alfabet, dan lain sebagainya. Gerakan kemampuan fisik. Gerakan kemampuan fisik, gerak lebih efisien, berkembang melalui kematangan dan belajar. Contoh kegiatan belajar, menggerakkan otot selama waktu tertentu, berlari jauh, mengangkat beban, menarik, mendorong, melakukan push up, menari, melakukan senam. Kemudian yang selanjutnya, gerakan terampil. Artinya dapat mengontrol berbagai tingkat gerak terampil, tangkas, cekatan, melakukan gerakan yang sulit dan rumit. Contoh kegiatan belajar, melakukan gerakan terampil berbagai cabang olahraga, menari atau berdansa, membuat kerajinan tangan, menggergaji, mengetik, memanah, dan lain sebagainya. Gerakan indah dan kreatif, artinya mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan.
Contoh kegiatan belajar, melakukan senam tingkat tinggi, bermain drama, keterampilan olahraga tingkat tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, simpulan dari presentasi ini adalah ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Ketiga aspek ini merupakan sebuah faktor penting yang mempengaruhi tujuan evaluasi belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.